Bapak Ibu mohon yang tidak berbicara bisa di-mute. Oh iya, sorry. Mohon maaf Bapak Ibu karena jaringan sepertinya agak kurang bersahabat. Jadi kita lihat kembali bersama-sama. Terima kasih Pak Jarod nih. Nah, kita langsung saja di pertanyaan berikutnya dari Mam Adriel ya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri anak usia 3 sampai 5 tahun sehingga bisa berani bersosialisasi dengan orang lain? Ya, kami persilakan, Pak. Ya, mendidik anak bisa percaya diri ya, usianya 3 sampai 5 tahun. Oke. Percaya diri itu muncul dari gambar diri. Ya, citra diri atau self image kalau itu gambar diri, kalau citra diri sering juga disebut self esteem. Sebenarnya sama, yaitu bagaimana orang memandang dirinya. Umur berapapun sebenarnya hukumnya sama, prinsipnya sama, jawabannya sama ya. Bagaimana buat anak gambar dirinya bagus. Karena kalau dia gambar dirinya bagus, dia percaya diri. Karena percaya diri itu salah satu bentuk dari gambar diri atau fondasinya itu gambar diri. Nah, kenapa minder? Kalau kita balik dulu, karena dia merasa bahwa hidungnya pesek, kulitnya hitam, badannya pendek. Berarti gambar dirinya dipengaruhi sama keadaan fisik. Dan keadaan fisik yang membuat dia minder itu jangan-jangan juga diperparah oleh penghakiman, penilaian. Dia dibully, si hitam lu, gendut lu, gitu, bulat lu, gitu ya. Nah, akhirnya dia merasa bahwa dirinya jelek karena hitam. Padahal Obama hebat juga hitam. Jadi gambar diri itu sebenarnya bagaimana orang memandang dirinya dan dia bersyukur. Aku hitam ya, ini sehat ini, pigmennya banyak ya, nggak gampang kena kanker kulit gitu ya. Obama juga pinter, ya, hitam gitu. Jadi bagaimana orang memandang dirinya secara positif. Nah, gimana caranya membuat anak punya kepribadian yang seperti itu? Sehingga dia berani tampil, berani berbicara, berani menjual, berani ketemu orang, apapun keadaan fisiknya. Maka janganlah memuji anak karena fisik. Ya, anaknya ulang tahun atau pakai baju bagus, kamu cantik sekali, langsung deh tertanam. Cantik itu baju, cantik itu casing. Gimana kalau dia rajin belajar kita puji, kamu hebat banget. Gimana kalau dia nolong temennya, kamu hebat loh, suka menolong. Pujilah karakternya. Dia nilainya 10, hebat. Padahal dia belajarnya cuma sebentar. Kenapa kita nggak puji dia waktu dia belajarnya, sebenarnya sih bukan soal lama atau sebentar ya, tapi dia antusias. Dia belajar tanpa marah-marah, dia belajar dengan senyum, tapi nilainya 6. Nah, juga pujilah dia. Nah, kamu hebat loh, rajin belajar, tapi 6. Nanti lama-lama pasti naik. Kalau kamu rajin mah pasti itu lama-lama nanti 6,5, lama-lama 7. Jadi pujilah waktu dia berusaha belajar. Akhirnya dia tahu hebat itu berusaha, bukan hasil. Nilainya 6 digebuki, nilainya 10 dipuji. Dia nyontek supaya 10. Ya, jadi dipuji waktu dia proses. Itu membuat nanti anak punya, oh, aku berusaha itu dihargai. Pujilah sesuatu yang di dalam dia. Apa yang di dalam dia? Cita-citanya, minat, bakat, talenta, atau kepribadian. Tadi misalnya anaknya melankolik atau plekmatik. Plekmatik itu anak yang tidak berani tampil. Kalau yang berani tampil itu sanguin dan kolerik. Tapi si plekmatik ini kan dia baik hati. Walaupun pendiam, tapi diam-diam logikanya bagus. Dia nggak suka bertengkar. Cuma di rumah sudah nyanyi depan kaca, goyang-goyang gitu ya. Sampai sekolahan nggak jadi berani nyanyi. Begitu dipaksa maju ke depan, padahal di rumah puisi 10 kalimat. Hafal loh, depan kakeknya pakai gaya lagi. Sampai di sekolahan maju 1 kalimat, berhenti jadi patung gitu ya. Itu namanya anak plekmatik. Nah, anak-anak seperti ini, maka kalau dia misalnya tidak berani maju dan menjadi berani maju, walaupun 1 kalimat lalu berhenti, pujilah dia. Nah, kamu tuh hebat loh, berani maju, tapi nggak hafal, ya kan baru pertama kali.
Dulu malah papa itu nggak berani sama sekali gitu ya. Tergantung ya papanya kayak dia apa enggak. Papanya seruntulan kayak saya, berani maju, mamanya yang enggak. Ya mama dulu nggak berani loh gitu. Sampai SD kamu TK udah berani gitu ya. Itu berarti dia dari tidak berani menjadi berani, sudah diberikan pujian. Nah, itu akan membangun lagi gambar dirinya. Dia tipe pragmatik yang tidak berani maju ke depan, tapi dia orangnya baik, suka menolong, nggak mau berantem. Jangan dimarahin nih soal nggak mau berantemnya. Kamu roti diminta teman dikasih, jangan dikasih. Ya, kalau perlu ajak tuh berantemnya. Gitu ya. Ini anak yang anak sabar, anak baik. Hebat loh kamu tuh sabar banget sama orang ya. Mama kagum kamu baik sama adik. Kamu anak yang luar biasa gitu ya. Jadi walaupun dia nggak berani maju ke depan, dipuji apa positifnya. Nah itu pelan-pelan nanti anak merasa bahwa dirinya itu nggak salah diciptakan. Gambar dirinya muncul, citra dirinya muncul, maka keberaniannya muncul. Tapi untuk membuat anak pragmatik berani maju ke depan, itu butuh waktu. Kalau anak sanguin, itu selain maju ke depan, dia pandai bergaul. Ya, anak saya nomor 1, melankolik. Nggak terlalu suka bergaul. Nomor 2, pragmatik. Apalagi, temannya SD 1, 2 orang, SMP temannya 2, gitu ya. Nomor 3, sanguin. Temannya banyak banget. Cari rumahnya Nia nggak ada yang tahu. Cari rumahnya Levin, anak tukang sayur juga tahu. Nah, bagi anak-anak sanguin, memang dia begitu playgroup TK, berapa hari aja udah kenal sama teman yang lain gitu. Sementara anak pragmatik mungkin 3 bulan, 4 bulan baru dapat teman 1. Bahkan nanti setelah lulus TK 3 tahun, temannya cuma 2 gitu. Itu memang kecenderungannya seperti itu. Tetapi kalau kita tahu hal seperti itu, kita latih ya. Tapi jangan dipaksa ya. Nanti kalau dipaksa malah dia akan trauma. Nah, gurunya bisa menolong. Kalau ini anaknya 3, 4 tahun, 5 tahun, guru TK, guru playgroup bisa menolong dia. Caranya dilatihnya maju kelasnya bersama-sama. Jadi anak yang pemalu ini misalnya suka perempuan, sukanya rambutnya dikuncir gitu ya. Nah, kita tahu hari ini ada 20 anak yang dikuncir itu 4 orang. Semua yang rambutnya kuncir maju ke depan. Wah, kuncir sanguin lari duluan ke depan gitu ya. Yang pragmatik masih duduk aja. Kamu kan dikuncir juga gitu ya. Tapi majunya berempat, berlima. Ya, nggak sendirian. Kalau sendirian dia nggak mau. Anak pragmatik, anak yang memang nggak suka maju ke depan itu kayak dihukum gitu rasanya gitu ya. Tapi kalau dia berempat dia mau ya. Nanti dia maju ke depan, berdiri paling belakang. Ya, memang dia nggak suka maju gitu ya. Ya, tapi paling nggak apa-apa. Paling nggak dia majunya bareng-bareng dulu. Nanti begitu dia maju, hebat lo kamu hari ini, maju berani maju gitu ya. Bukan berani, emang disuruh gitu dalam hati dia ngomong begitu ya kan. Tapi dia mulai maju. Nah itu namanya dilatih ya. Nah latihnya nggak sendirian. Maka waktu berjalan mereka akan bertumbuh. Jadi memang itu kepribadiannya, tapi jangan dibiarkan. Tapi jangan dipaksa. Dalam arti apa? Tidak dipaksa, tapi tidak dibiarkan, dilatih. Anak sanguin, anak saya nomor 3 itu kan pelupa. Kita ingatkan terus sampai kedewasaan psikologisnya tercapai. Belasan tahun, sampai umur 17 ya 17 tahun. Mengingatkan tanpa amarah, mengingatkan tanpa emosi, mengingatkan tanpa, nggak usah bilang begini, kamu tuh lupa, kamu tuh selalu lupa deh, nggak usah. Paspor udah dibawa, udah, oke kita berangkat. Jadi waktu mau ke airport kita ingetin begitu. Oh iya belum tunggu. Tadi aku udah siapin, aku udah nyiapin mana yang mau dibawa. Jadi paspornya di meja. Waktu berangkat buru-buru, jadi ketinggalan gitu kan. Makanya kalau punya anak sanguin mau berangkat itu apa yang penting-penting dah terutama ya. Mau sekolah, tasnya mana? Udah. PR udah dimasukin tas belum? Udah, coba cek. Nah, oh iya belum. Ingatkan aja tanpa emosi, tanpa marah. Kamu tuh selalu, nggak usah pakai kamu tuh selalu. Ingatkan aja itu namanya melatih ya. Yang pelupa diingatkan tidak lupa, yang pemalu dilatih berani maju tanpa memberi label ya, apalagi mengungkit kesalahan yang lalu. Kamu tuh nggak usah gitu ya. Dengan demikian dia merasa bahwa dia didorong, dia merasa dilatih, bukan merasa dimarahi. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya.